ini lagi susah-susahnya, terus dia bikin prank ngasih bantuan yang isinya sampah dan batu bata. Ini isi otaknya apa gitu, kok nggak dipakai? Kalau dijual pasti mahal tuh otaknya ya, karena nggak dipakai. Sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Saputra di channel Agus Saputra Official, channel yang terkeren, terkece, termantap, terluar biasa di Indonesia. Suatu saat nanti, amin ya. Seperti biasa di hari Kamis kita akan bahas hal-hal yang lagi viral lagi sekitar 1 minggu yang lalu ya. Ini viral banget, viral. Wow, apa itu? What is it? Berita viral apa lagi yang akan saya sampaikan pada hari ini? Kita akan bahas tentang YouTuber yang bikin konten menurut saya sampah. Sampah ya. Gini loh, seorang konten kreator harus memilah-milih dalam membuat sebuah konten ya. Ini banyak banget nih konten kreator sekarang itu bikin video atau bikin konten yang nggak bermanfaat sama sekali untuk viewer atau penonton di YouTube gitu. Bahkan anak-anak itu nonton di YouTube itu segala jenjang usia, segala umur itu bisa nonton gitu. Jadi mau anak-anak, mau orang dewasa, mau kakek-kakek, nenek-nenek pasti nonton YouTube. Nah masalahnya konten-konten kreator ini, kreator-kreator sampah ini, mereka bikin konten yang nggak mendidik sama sekali gitu. Yang lagi viral, yang lagi baru-baru viral ini, itu ada YouTuber, dia ngasih, ini prank ya, dia buat prank, dia ngasih bantuan, di dalam kardus itu berisi sampah dan batu bata. Bayangin nggak? Orang lagi musimnya pandemi corona ini, lagi susah-susahnya, terus dia bikin prank ngasih bantuan yang isinya sampah dan batu bata. Ini isi otaknya apa gitu, kok nggak dipakai? Kalau dijual pasti mahal tuh otaknya ya, karena nggak dipakai. Aduh ya, YouTubers zaman sekarang itu kenapa kayak gitu? Dia bikin prank, itu ditujukan katanya untuk waria-waria yang sedang berkeliaran di malam hari. Terus dia juga ngeprank anak-anak gitu ya, ngeprank anak-anak, ngasih bantuan itu, dan pas anak-anak buka, ternyata isinya sampah gitu ya. Dan bahkan juga ada masyarakat sekitar yang diberikan bantuan prank itu dan merasa kecewa dan akhirnya melapor ke polisi. Nah, dia akhirnya kena batunya. Dan YouTube sendiri pun udah ngehapus ya, pihak YouTube udah ngehapus video tersebut. Dan sampai sekarang saya belum menerima atau mendapatkan video klarifikasi atau permintaan maaf juga dari sang kreator ya. Saya juga nggak tahu apa maksud dibalik itu semua. Kenapa sampai sekarang dia belum meminta maaf kepada masyarakat ya. Ini sangat meresahkan juga gitu. Jangan sampai dia memanfaatkan situasi seperti ini buat menarik viewers gitu untuk nonton YouTube-nya dia. Jadi untuk kalian viewers, kalian harus cerdas-cerdas juga memilih tontonan gitu ya. Kalau ada tontonan semacam ini, laporin aja. Laporin biar akunnya kena banned ya, ke banned kalau bisa. Aduh, ini konten-konten sampah, semuanya sampah gitu ya. Dan bukan itu aja, ada juga yang lagi viral kemarin. Dia ini semacam sosial eksperimen ya, dia bikin sosial eksperimen. Dia akan memberikan uang sebesar 10 juta kepada orang yang berpuasa dengan tantangannya harus membatalkan puasanya. Kalau membatalkan puasanya dia akan diberikan 10 juta katanya. Aduh, saya nggak tahu apa sih di pikirannya gitu ya. Demi sebuah viewers, untuk menarik penonton, lu bikin konten semacam itu gitu. Aduh, miris juga sih, miris sebenarnya, miris banget lihat konten kreator zaman sekarang itu yang menghalalkan segala cara untuk menarik viewers gitu. 10 juta membatalkan puasa. Kalau dia tawarin ke orang yang nggak mampu, tentunya dia sangat akan berpikir sangat keras gitu. Wah, 10 juta batalkan puasa sehari aja gitu ya, boleh lah. Walaupun mungkin maksud dari video ini, mungkin maksud dari pembuat video ini adalah untuk menguji keimanan seseorang gitu ya. Tapi caranya salah, geng. Salah. Salah besar. Nggak gitu caranya. Kalau lu mau ngasih uang ke orang atau ngasih bantuan ke orang, ya kasih aja. Nggak usah pakai sosial eksperimen yang kontroversial banget ya. Nggak banget kalau menurut saya. Aduh,
Maka dari itu menurut saya sih, sekarang itu gampang banget orang viral ya, gampang banget orang viral. Tapi sayangnya orang itu nggak pikirin viral yang mana yang bagus dikonsumsi oleh masyarakat kita, viral yang bagaimana yang baik gitu. Masalahnya sekarang orang itu bikin video atau konten, dia nggak perhatiin bagus atau buruknya efeknya gitu. Yang penting di pikiran masyarakat kita sekarang itu semua pengen viral aja gitu, viral, mau viral gitu. Anak-anak juga mau viral dan akhirnya bikin video-video yang nggak senonoh misalnya ya, dan nggak mendidik dan aduh, miris ya, miris melihat negeri kita ya Allah ya. Tapi nggak apa-apa. Itulah keberagaman di negeri ini. Saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Yang jelasnya saya turut prihatin banget ya ngelihat berita viral ini. Sungguh-sungguh sangat menyayat hati kita semua. Tapi harapan saya ke depannya semoga tidak ada lagi konten kreator yang berbuat hal seperti ini lagi. Jangan sampai deh, jangan sampai. Itu sangat merasakan sekali. Termasuk saya juga, saya seorang konten kreator yang udah siang malam bikin video yang bagaimana caranya menghibur orang itu dengan ikhlas, dengan tulus, video yang enggak mengumbar hal-hal atau yang kontroversial. Tapi walaupun dengan viewers yang sedikit, yang kecil, yang hanya sampai puluhan aja, hanya ratusan aja, tapi saya tetap bersyukur gitu. Dan memang intinya saya itu nggak terlalu ngejar ya, saya nggak terlalu ngejar yang namanya viral ya, saya nggak terlalu ngejar yang namanya viral. Karena intinya itu saya pengen ngehibur orang aja. Saya punya bakat atau talent, passion, hobi, saya ingin salurkan dengan video. Saya buat videonya terus saya upload, orang suka, alhamdulillah. Itu tujuan saya, geng. Itu tujuan saya gitu. Itu tujuan saya. Oke deh, daripada saya daripada saya semakin marah, saya lagi puasa ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada kesalahan atau kata-kata saya yang agak kasar, mohon maaf ya. Saya mohon maaf banget untuk teman-teman atau penonton setia Agus Saputra Official ya. Saya mohon maaf. Jadi sampai ketemu lagi di hari Kamis berikutnya, insya Allah kita akan ketemu dengan berita-berita yang lagi hangat, panas, kontroversial ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.